Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Kurniawati dari kelas D. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tayamum. Oke, sebelum kita belajar lebih dalam mengenai tayamum, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian tayamum itu apa sih? Pasti pada kepo kan? Ya, jadi tayamum itu adalah secara bahasa itu artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah itu adalah mengusapkan debu atau tanah yang suci ke muka dan kedua belah tangan sampai dengan siku sesuai dengan syarat tertentu beserta dengan artinya. Jadi tayamum itu bisa digunakan untuk pengganti wudhu jika dengan syarat kita sudah cari air kemana-mana tetapi kita tidak bisa menemukan air. Nah, itu boleh dengan menggunakan debu atau tanah yang suci itu sebagai pengganti wudhu. Kemudian tayamum itu juga bisa untuk menggantikan mandi junub dengan ketentuan dia tidak menemukan air. Tetapi kalau dia sudah bertemu dengan air, maka dia harus mengulang mandinya itu. Kemudian dia dalam keadaan sakit parah nih, sakit tidak bisa terkena air, maka dia boleh dengan menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhunya. Terus dalam perjalanan jauh juga boleh dengan menggunakan tayamum. Misalkan saja nih kalau mau naik pesawat, terus jangka waktunya itu udah masuk waktu sholat, tetapi karena itu udah masuk waktu sholat dan tidak bisa untuk wudhu, maka boleh dengan menggunakan debu-debu yang ada di dalam pesawat itu. Terus bahan-bahan atau benda-benda yang bisa digunakan untuk tayamum itu apa aja sih? Nah, bendanya itu bisa dengan menggunakan debu, pasir, tanah, bebatuan dengan syarat itu harus suci. Nah, usahakan ketika memilih benda-benda yang digunakan untuk tayamum itu yang sulit untuk diraih oleh manusia, yang jarang untuk ditempel-tempeli tangan manusia supaya itu terjamin kesuciannya. Gitu. Hadis yang menerangkan tentang tayamum yaitu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih yang berbunyi wa masaha wajhahu wa kaffihi wahidah, yang artinya dan beliau Nabi Muhammad itu mengusap mukanya dan kedua belah tangannya sebanyak 1 kali. Selanjutnya adalah rukun-rukun tayamum atau sesuatu yang harus dilakukan dalam tayamum, tapi kalau tidak dilakukan dalam tayamum itu tayamumnya tidak sah. Nah, rukun-rukunnya itu yang pertama harus niat untuk kita melakukan tayamum. Kemudian yang kedua, kita harus mengusap muka. Yang ketiga, mengusap kedua belah tangan sampai dengan siku dan tertib yang pastinya. Kemudian sunah-sunahnya atau ketika kita lakukan di dalam tayamum itu akan menilai pahala, tapi kalau tidak dilakukan juga tidak berdosa. Nah, sunah-sunahnya itu adalah yang pertama harus membaca bismillah. Kemudian yang kedua, menghadap ke kiblat ketika melakukan tayamum. Terus yang ketiga, harus ditipiskan debunya. Begini terus seperti ini kan. Itu adalah sunahnya. Kemudian yang keempat, itu adalah dengan mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Terus yang membatalkan tayamum, itu apa aja? Nah, yang membatalkan tayamum itu sebenarnya sama dengan yang membatalkan wudhu. Tapi ada pengecualian. Kalau di tayamum itu apabila kita sudah menemukan air tetapi kita tidak segera mengganti tayamumnya dengan berwudu, maka itu menjadi batal tayamumnya, sholatnya juga tidak sah kalau seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita akan praktek tayamum. Nah, kita praktek tayamum bareng-bareng ya. Di sini kita mau menggunakan debu yang ada di pintu. Dan lebih utama itu sebenarnya debu-debu yang jarang untuk dipegang oleh tangan manusia supaya terjamin kesucian dari debunya. Nah, pertama kita harus doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Setelah doa, kita tempelkan tangan kita ke dalam sini, ke sini. Kemudian untuk mendapatkan sunnah kita bisa tiup seperti ini, atau kalau tidak ditiup ditepuk-tepuk seperti ini sebanyak 2 tepukan ya. Kemudian mengusap ke muka. Setelah diusap ke muka, kemudian kita
kita tempel lagi ke debu. Usahakan debunya yang berbeda dari tempat yang semua tadi di sini, kemudian kita ke atasnya atau ke samping atau ke kanannya. Kemudian kita tepuk-tepuk lagi sebanyak 2 tepukan, atau tidak, kalau tidak ditepuk-tepuk bisa ditiup. Kemudian ke tangan, disunahkan ke tangan yang kanan terlebih dahulu, dari sini ke sini. Kemudian ini sini. Nah, setelah selesai kita baca doa setelah tayamum, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Amin. Selesai tayamumnya. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kalian, dan harus selalu senantiasa sholat, karena Allah itu memberikan keringanan. Jika tidak bisa dengan air, bisa dengan tayamum. Semoga pembelajaran ini bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.